Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai para pahlawannya. Dan kita sadar bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan penuh perjuangan, dengan mengorbankan segala harta, benda, jiwa maupun raga dari para pendahulu kita. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami dan mengetahui bagaimana perjuangan para pendahulu kita dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara di kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya Dr. Siti Humairah, selama 10 menit ke depan, saya akan meringkas mengenai materi pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah dijajah oleh bangsa Eropa hampir lebih 350 tahun lamanya. Mereka datang ke Indonesia karena menarik perhatian mereka adalah rempah-rempah yang merupakan bahan yang mereka butuhkan. Pada saat itu muncul gejolak dari berbagai daerah, dari Sumatera, Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan semua daerah lainnya. Namun, pergolakan itu hanya masih bersifat kedaerahan. Pada akhirnya, pada tahun 20 Mei 1908, terbentuk organisasi Budi Utomo yang menjadi starting point untuk kebangkitan bangsa. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pun selanjutnya dilanjutkan oleh para pemuda, baik itu pemuda yang saat itu berada di Hindia Belanda maupun para pemuda yang sedang mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Pada tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, semua pemuda di seluruh Nusantara dan di seluruh Hindia Belanda mengadakan sebuah kongres pemuda, di mana dari kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda, di mana di sini diikrarkan bahwa kami putra-putri Indonesia menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Perjuangan ingin memerdekakan diri dari penjajah ini terus berlanjut hingga pada akhirnya Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Tahun 1945, Jepang mengalah kepada Sekutu akibat dibomnya dua kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan di Indonesia pada saat itu. Dan tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pemuda. Diproklamirkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila, yang berarti 5 sila atau 5 asas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila mengalami beberapa perubahan, di mana awalnya Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni berubah menjadi dan disempurnakan menjadi Piagam Jakarta. Di mana Piagam Jakarta untuk sila yang pertama berbunyi kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk agama Islam. Pada saat itu terdapat masukan dan Muhammad Hatta memberikan usulan untuk mengganti dan merubah, karena Indonesia adalah negara yang beragam budaya, adat istiadat, agama maupun penganut agamanya. Sehingga dengan perubahan sila ini diharapkan semua penganut agama merasa terwakili pada 5 sila. Akhirnya sila pertama pun berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum dan falsafah negara, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 banyak sekali cita-cita yang ingin diharapkan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Selain itu juga, Bhinneka Tunggal Ika menjadi moto atau semboyan bagi bangsa Indonesia, di mana yang berarti berbeda-beda namun satu jua. Tentu ini sangat cocok dengan Indonesia pada saat itu karena kita terdiri atas beragam budaya, beragam suku, beragam bahasa, dan beragam agama. Namun bukan berarti perbedaan ini menjadi pemecah belah, tapi ini akan menjadi pemersatu kita. Dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang berdasarkan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi agar masyarakat aman, adil, makmur, dan sejahtera. Simbol kedaulatan dan kehormatan negara yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih adalah bendera yang terdiri atas merah dan putih, di mana lebarnya adalah 2/3 dari panjangnya, dan pertama kali dikibarkan pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian bahasa kita adalah bahasa Indonesia, lambang negara itu lambang burung Garuda, dan dimana terdapat perisai terdiri atas 5 sila Pancasila, dan dengan mencengkeram semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Sejarah bela negara. Seperti yang diceritakan di awal, bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sangat sulit. Bahkan setelah kita merdeka pun, Belanda ingin kembali menjajah dan menguasai daerah bekas jajahannya, dan ini memunculkan berbagai macam konflik dan gejolak di berbagai daerah, yaitu dalam bentuk agresi militer satu akibat Belanda melanggar perjanjian Kertajati, kemudian juga muncul agresi militer dua di mana Belanda melanggar perjanjian sehingga pada saat ini terjadi kekacauan di mana-mana dan dilakukan gerilya oleh para tentara negara Indonesia. Adanya pelanggaran oleh negara Belanda ini pun membuka mata internasional, dunia internasional, bahwa perlu dilakukannya perundingan kembali terkait konflik yang terjadi antara Belanda dan Indonesia, sehingga kemudian dilaksanakanlah perjanjian Rom-Royem, dan beberapa tahun kemudian terjadi konferensi meja Buda di mana Belanda mendeklarasikan dan menerima bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan tidak bisa untuk diganggu-gugat. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Dasar yaitu pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air di sini adalah bagaimana kita menjaga tanah, pekarangan, serta seluruh ruang wilayah Indonesia, baik di darat, udara, maupun di lautan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki jiwa patriot, dan kita menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional, serta memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan tidak lupa, kita harus bangga akan produk-produk dalam negeri. Sadar berbangsa dan bernegara, kita paham dan kita sadar bahwa kita memiliki peran masing-masing. Kita memiliki profesi yang berbeda, namun kita harus berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kita juga wajib menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi, kita harus paham akan nilai-nilai dalam Pancasila
serta mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kita berperilaku di masyarakat. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Korban untuk bangsa dan negara. Kita harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa. Kita harus bekerja secara maksimal demi memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tak lupa pula kemampuan awal bela negara, di mana kita harus memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensia, serta harus menjaga kesehatan, di mana ini adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita juga tentu harus gemar berolahraga. 3 fungsi utama ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sehingga diharapkan ASN ke depannya harus paham terkait fungsinya dan harus paham terkait nilai-nilai bela negara sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan berperilaku dan berbangsa serta bernegara. Organisasi bela negara bagi ASN, di mana ASN diharapkan menjadi ASN profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demikian presentasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.